Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Catherine Iren, bisa dipanggil Iren. Dan kali ini saya akan ditemani oleh Kak David. Halo Kak David, Halo Iren, apa kabar? puji Tuhan baik. Kak David gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke, sebelum kita memulai pembahasan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai pembahasan. Kiranya Tuhan juga mau bantu kami agar kami dapat memulai pembahasan ini dan pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas alasan kita bagian yang kedua dengan judul Siap Memberi Jawaban. Oke, silakan Kak David untuk dimulai pembahasannya. Ya, thank you Iren. Ya, kita akan mulai pembahasan kita dengan pertanyaan Saduki kepada Kristus. Kisah lengkapnya teman-teman bisa lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 23 sampai yang ke-33. Nah, kira-kira Iren pernah dengar tentang pertanyaan orang Saduki kepada Kristus? Um, pernah baca. Oh iya, iya. Jadi itu kisahnya itu orang Saduki itu tanya, misalnya satu orang perempuan ini punya suami, nah suaminya ini punya 7 saudara, nah saudara pertama ini mati dengan tidak meninggalkan anak. Begitu juga saudara kedua sampai yang terakhir itu mati dengan tidak meninggalkan anak dan istrinya pun itu mati. Nah pertanyaan orang Saduki itu, siapakah suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Gitu. Iya, benar. Oke, kita akan lihat lagi ya, detailnya seperti apa pertanyaannya orang Saduki ini ya. Kita mulai ayat pertama kita, Matius 22, ayat yang ke-24. Dikatakan, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Lanjut, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Lanjut. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan pada akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Nah, inilah yang ditanyakan orang Saduki kepada Kristus. Nanti pada hari kebangkitan, siapa yang jadi suami dari perempuan itu? Nah, mari kita lihat bagaimana Kristus merespon orang Saduki ini ya, pertanyaan dari orang Saduki. Kita akan lihat bagaimana Kristus menjawabnya. Kita mulai dari Matius 22 ayat yang ke-29, Iren bisa baca. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Lanjut, Ren. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Lanjut. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, terima kasih, Iren. Jadi untuk menjawab pertanyaan orang Saduki, Kristus mengatakan
apa yang tertulis. Ya, Kristus mengutip apa yang Tuhan firmankan. Makanya dikatakan, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, jadi metode inilah yang juga sebenarnya harus kita tiru, Ren. Ketika orang lain bertanya akan apa yang kita percayai atau apa yang kita imani, kita bisa tiru apa yang menjadi metode Kristus dalam menjawab pertanyaan orang, yaitu dengan apa yang tertulis. Ya, sebagaimana Kristus juga menggunakan apa yang tertulis. Gitu, Ren. Oh, tapi Kak, ini Kristus bilang ini tertulisnya itu di mana? Gitu. Ya, itu sebenarnya Kristus uh, mengambil firman yang ada di Keluaran 3 ayat yang ke-6. Dikatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Inilah kalimat yang Kristus katakan sebagai jawaban atas pertanyaan orang Saduki tadi. Gitu, Ren. Jadi selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana saya bisa memberi jawaban? Sementara saya tidak pernah menyelidiki Alkitab. Bagaimana saya bisa memberi jawaban seperti Kristus? Nah, benar, Ren. Jadi, itulah pentingnya bagi kita untuk mempelajari atau menyelidiki firman Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita bisa menjawab orang lain? Menjawab pertanyaan orang lain tentang iman kita. Kalau kita tidak pernah belajar Alkitab, kita tidak pernah menyelidiki Alkitab, artinya kita tidak akan mengenal firman Tuhan. Kita nggak mengenal ayat-ayat yang di dalam Alkitab, ya kan? Ya, jadi tentu aja kita bisa kebingungan untuk menjawab ketika ditanyai, gitu. Jadi penting banget buat kita untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti yang dikutip dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Artinya firman Tuhan itu harus kita renungkan siang dan malam, ya, supaya kita uh, bisa mengetahui apa yang ada di dalam firman-Nya, kita mengetahui janji Tuhan, kita mengetahui doktrin atau ajaran Tuhan melalui pembelajaran Alkitab. Gitu, Ren. Benar juga sih. Gimana saya bisa memberi jawaban sementara saya tidak pernah menyelidiki Alkitab tersebut? Bagaimana saya bisa tahu ini tertulis Ya, di dalam Alkitab? Lalu, kalau bisa disimpulkan pembahasan kita, ini kesimpulannya itu apa? oke. Jadi hari ini kita belajar bahwa kenapa sih kita harus menyelidiki Alkitab atau mempelajari Alkitab? Ya, salah satu alasannya adalah supaya kita bisa siap memberi jawaban kepada orang lain yang bertanya kepada kita. Ya, tadi kita sudah bahas panjang lebar bahwa kalau kita nggak pernah menyelidiki Alkitab atau mempelajari Alkitab, bagaimana kita bisa memberi jawaban? Bagaimana kita bisa memberi jawaban kepada orang yang bertanya kepada kita? Sebagaimana Kristus menjawab pertanyaan orang lain dengan apa yang tertulis, ya, kita pun juga harus memberi jawaban dari apa yang tertulis juga. Nah, jadi ini metodenya Kristus. Ya. Kristus mengutip apa yang Tuhan firmankan. Begitu juga dengan kita, ya. Jadi sekali lagi ditekankan kepada kita bahwa penting sekali untuk mempelajari atau menyelidiki Alkitab. Tidak heran, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan,
Dan siap sedialah selalu dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu tentang firman pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Ya, ayat ini mengingatkan kita untuk siap sedia untuk memberi jawaban. Ketika orang menanyakan apa yang kita percayai, apa yang kita imani, kita harus siap untuk memberi jawaban akan pertanyaan orang lain itu. Ya. Dan kita harus memberi jawaban berdasarkan apa yang tertulis, sama seperti Kristus yang juga mengambil dari apa yang tertulis. Begitu, Irene. Oke, terima kasih untuk Kak David untuk pembahasannya dan untuk teman-teman yang telah mendengarkan sampai akhir. Dan sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, marilah kita berdoa. Boleh minta kesediaan Kak David untuk doa tutup? Ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat pembahasan yang Tuhan sudah sertai. Bapa bantu kami untuk lebih lagi memahami apa yang kami bahas hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami, sehingga kami pun pada akhirnya bisa mengerti pembahasan kami pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Dan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar YouTube atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bisa juga menghubungi media sosial Grow di Facebook maupun di Instagram. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Thank you, Kak.